terburu-buru dari ruangannya setelah menerima telepon dari Jeremy barusan. Dia harus segera pulang sekarang sebelum Gwen datang ke rumahnya. Kalau sampai Gwen lebih dulu ada di rumahnya, bisa-bisa istrinya menjadi singa betina. Dan imbasnya, dia yang akan pusing nantinya. Rosa, Rosa, panggil Rendra pada salah satu stafnya saat dia berjalan melewati beberapa kubik meja kerja karyawannya. Pak Hardi di mana ya? Tanya Rendra soal salah satu direktur di perusahaan ini. Pak Hardi ada di kantin sekarang, Pak. Ada yang perlu saya sampaikan pada beliau? Jawab perempuan bernama Rosa tersebut. Dan baik bertanya pada Rendra. Tolong nanti bilang pada beliau kalau saya pulang lebih awal. Dan minta anak orang kepercayaannya atau beliau sendiri untuk menggantikan saya di pertemuan dengan pihak Miracle. Pesan Rendra pada sang staf. Baik Pak, nanti saya sampaikan pada beliau. Maaf Pak sebelumnya, nanti Bapak kembali ke kantor lagi atau tidak? Tidak, kalau begitu saya permisi dulu. Jawab Rendra dan langsung pergi dari hadapan stafnya tersebut. Rosa sendiri hanya memberi hormat saja saat atasannya itu berjalan pergi dari hadapannya saat ini. Dia melihat ada raut cemas pada wajah atasannya itu. Tapi dia tak berani untuk bertanya. Toh itu juga bukan ranahnya untuk bertanya. Setelah Rendra tak terlihat, Rosa berjalan pergi dari tempatnya saat ini. Di rumah, Adiba sedang kedatangan tamu. Bundanya tengah mampir ke rumahnya saat ini bersama dengan Alvin. Mereka berdua baru saja pulang dari Bogor, tempat di mana ayahnya tinggal di sana. Bunda dari Bogor, tapi nggak ngajak-ngajak aku sama Mas Rendra, Bun, ucap Adiba yang berjalan dari dapur, membawakan minuman untuk bundanya itu. Ya gimana, Bunda kesana buru-buru, Dit. Jadi nggak sempat mau ngasih tahu kamu. Lagi pula memang kamu mau diajak ke Bogor tempat ayah kamu, balas Rini. Sambil membantu Adiba menaruh minuman di meja. Ya kenapa harus nggak mau, Bun? Heran Adiba sambil duduk di sofa yang bersebelahan dengan sang bunda. Kamu sama ayah kamu kan nggak terlalu dekat. Bunda takutnya kamu malah nggak nyaman di sana, sahut Alvin yang berusaha menjelaskan alasan bundanya tak mengajak Adiba. Benar kata Alvin, Dit. Bunda takutnya kamu malah gak nyaman ketemu sama ayah kamu. Ya sih, tapi aku pengen banget main ke Bogor, ketemu saudara yang lain termasuk kakakku. Ya udah, kapan-kapan Bang Alvin ajak kamu main lagi ke Bogor, ucap Alvin kemudian. Diminum itu jusnya, Bun. Bang, ucap Adiba mempersilahkan keduanya untuk minum. Rafka, di mana Adiba? Apa belum pulang sekolah? Tanya Rini sambil melihat suasana rumah yang tampak sepi. Belum, Bun. Mungkin sebentar lagi pulangnya. Oh, Bunda sudah lama nggak ketemu anak kamu. Terakhir ketemu waktu kedatangan Jeremy hampir seminggu lalu. Atau sudah 2 minggu itu. Ucap Rini. Kurang tahu juga, Bun. Kayaknya sudah 2 mingguan deh. Udah lama deh kayaknya. Pangkas Adiba. Kamu lahiran kapan? Sudah tahu tanggalnya atau pastinya belum? Tanya Alvin sambil melihat Adiba dan perutnya yang besar itu. Aku lahiran masih lama sih, Bang. 2 bulan lagi kalau nggak salah. Jawab Adiba sambil mengusap pelan perutnya yang sedikit terasa tendangan karena seperti mengerti tengah dibicarakan. 2 bulan cepat itu. Sudah tahu jenis kelaminnya belum? Kalau sudah, Bunda boleh request nama nggak? Ucap Rini yang terlihat berbinar saat berkata seperti itu. Sudah, Bun? Iya, boleh. Aku sama Mas Rendra juga siap menampung nama-nama bayi requestan dari kalian. Ya elah, Bunda. Bunda, gak usah dulu aja, biarin dari keluarga Rendra yang kasih nama. Kemarin kan Rafka itu requestan Bunda sama ayah. Masa sekarang mau Bunda lagi yang kasih nama? Protes Alvin pada bundanya. Iya juga ya, ya sudah Bunda nggak jadi kasih rekomendasi nama. Lirih Rini saat menyadari itu. Kalau dia dan keluarganya nanti yang memberikan nama pada anak Adiba, bisa-bisa dia jadi tidak enak dengan keluarga Rendra. Gak apa-apa, Bun. Keluarga Mas Rendra gak ada yang protes kok. Ucap Adiba. Gak enak, Bunda. Tolak Rini. Memang anaknya cowok atau cewek, Dit? Aku kontrol kemarin sih cowok. Lagi satu sama cewek katanya. Jawab Adiba memberitahukan jenis kelamin anaknya yang kedua. Rafka, ada temannya nanti.
aturan kembar bikin kembar. Diba, dia Rafka, sekalian dapat 2 adik. Anak aku memang kembar bang, kembar 3 malahan. Jelas Adiba. Oh, emang gimana kembar 3 kamu bilang? Ucap Alvin dan dia melebarkan matanya saat mencerna kembali ucapan Adiba barusan. Iya, kembar 3 bang. Bun, berarti Bunda bisa kasih rekomendasi nama juga. Lah, anaknya Diba 3 yang mau lahir, suruh Alvin. Asik lah, Bunda bisa kasih nama lagi. Pantesan, kok perut kamu gede banget. Ada 3 cucu Bunda toh di sini. Ucap Rini yang senang sambil mengusap perut Adiba. Bel rumah berbunyi dengan cukup nyaring di dalam rumah saat ini. Mereka bertiga yang tengah asik mengobrol langsung berhenti saat mendengar bunyi bel tersebut. Ada tamu kayaknya. Kamu udah janji sama seseorang? Tanya Rini pada Adiba yang tampak penasaran siapa yang bertandang ke rumahnya saat ini. Enggak bun, jawabnya sambil menggeleng. Bibi tolong bukain pintunya ya. Itu ada tamu di depan. Seru Adiba memanggil asisten rumah tangganya. Iya non, jawab sang asisten rumah tangga sambil berlari ke depan untuk membukakan pintu rumah tersebut. Bunda, Bang Alvin, diminum sama dimakan cemilannya, ucap Adiba pada 2 orang keluarganya tersebut. Iya tenang saja, abang minum. Tamumu atau tamu Rendra itu? Tanya Alvin pada Adiba. Kurang tahu bang, belum masuk orangnya, jawab Adiba. Maaf Nona Diba, di depan ada tamu yang ingin bertemu sama Nona Diba, sama dan Rendra juga. Ucap asisten rumah tangga Adiba yang menyampaikan kalau di depan, lebih tepatnya di ruang tamu, ada orang yang ingin bertemu tuan rumahnya. Siapa ya Bi? Perempuan atau laki-laki? Tanya Adiba. Dua-duanya non. Siapa ya? Di rumah Adiba. Ya sudah, suruh tunggu sebentar ya. Oh iya, sama sekalian Bi, nanti buatin minum untuk tamunya. Perintah Adiba pada asisten rumah tangganya tersebut. Bunda, Bang Alvin, aku ke depan dulu ya. Kayaknya tamu Mas Rendra deh. Pungkas Adiba yang mulai berdiri dari duduknya saat ini. Ya sudah, temui dulu tamu kamu. Bunda sama Alvin di sini aja. Pungkas Rini menyuruh Adiba untuk ke depan saja. Mereka tak masalah ditinggal hanya berdua di ruang tengah. Adiba lalu berjalan pergi ke ruang tamu untuk menemui orang yang ingin bertemu dengannya dan bertemu dengan suaminya. Suaminya tak ada, maka dia sendiri yang menemui tamunya saat ini. Rendra baru saja sampai di rumahnya. Dia melihat pintu rumahnya yang terbuka dan ada mobil hitam yang terparkir di depan rumahnya saat ini. Dan dia juga melihat ada mobil warna silver yang ada di dekat garasi rumahnya. Dahinya menyeringgit saat melihat 2 mobil tersebut, tapi 1 mobil ia kenali, karena itu mirip dengan mobil sepupu Adiba. Ini bukannya mobil Alvin, kenapa dia di sini juga? Dan itu mobil siapa? Bingungnya sambil berjalan mendekat ke arah pintu utama. Dia perlahan naik ke teras rumahnya dan melihat ke dalam rumah. Matanya sedikit melebar saat melihat orang yang dia kenal beberapa tahun yang lalu ada di rumahnya dan tengah mengobrol dengan sang istri saat ini. Gwen, gumamnya dan langsung percepat langkahnya untuk masuk ke dalam. Selamat mendengarkan. Gwen, gumam Rendra saat sampai di teras rumahnya dan dia langsung mempercepat langkahnya masuk ke dalam rumah saat ini. Mengusir perempuan itu agar tidak ada di rumahnya dan agar tidak berbicara yang aneh-aneh dengan istrinya. Ada apa kau sini? Tegas Rendra dengan dingin saat dia sudah berada di depan perempuan yang bertahun-tahun tak ia temui. Mas Rendra, kamu sudah pulang? Adiba yang melihat suaminya tiba-tiba masuk ke dalam dan langsung berdiri di depan Gwen membuatnya terkejut. Begitu juga Gwen, yang tadi tengah berbicara dengan istri Rendra, langsung berbalik melihat pria itu yang sudah berdiri di depannya. Kenapa kamu nyuruh orang asing masuk ke rumah kita, sayang? Tegur Rendra pada istrinya. Dia sesekali melihat Gwen kembali dengan tatapan tak sedang. Mas duduk dulu, nggak sopan ada tamu begitu. Adiba langsung berdiri dan mengajak suaminya untuk duduk di sebelahnya. Dia bukan tamu kita. Kamu lupa, dia hampir hancurin rumah kita. Maksudku rumah tangga kita. Rendra masih belum bisa tenang meskipun dia sudah duduk di sebelah istrinya. Rendra, aku minta maaf soal itu. Aku kesini tidak ada niat jahat padamu atau istrimu. Ucap Gwen yang membuka suaranya. Aku tidak percaya dengan ucapanmu. Lebih baik sekarang kau pergi dari sini. Kau tidak pantas menginjakkan kakimu di rumahku. Usir Rendra
yang begitu percaya dengan Gwen. Karena dia sudah teramat sakit hati dengan perbuatan perempuan itu dan keluarganya. Mas, kamu ini jangan emosi dulu, dengarkan dulu apa yang mau dia bilang. Dia kesini benar mau minta maaf. Adiba berusaha untuk menenangkan serta membujuk Rendra agar tak hilang kendali. Maaf, saya lama di belakang, ucap seorang pria yang baru saja muncul dari arah dalam rumah. Rendra dan yang lainnya yang melihat itu langsung menatap pria yang baru saja muncul tersebut. Rendra yang bingung dan tidak tahu siapa itu langsung menatap istrinya. Itu pacar Gwen, lirik Adiba. Di depan wajah suaminya, Rendra langsung melihat ke arah Gwen dan pria itu barusan. Ini kekasihku, ayah dari anakku. Dia pria yang aku cintai. Jika kau marah karena perbuatan orang tuaku kemarin, kalau begitu, aku dan kekasihku pamit pergi, ucap Gwen pada Rendra. Gwen, jangan buru-buru, dihabiskan dulu minumannya, ucap Adiba yang melarang dua orang itu untuk tidak pergi. Aku rasa kalau kita berdua di sini, Rendra tidak menyukainya. Aku benar-benar minta maaf atas apa yang aku dan orang tuanya lakukan pada kalian. Semoga rumah tangga kalian berjalan harmonis hingga mau memisahkan. Permisi, kita berdua pergi dulu. Ayo sayang, ucap Gwen dan langsung mengaitkan tangannya di lengan pria yang berada di sampingnya. Pria itu tampak bingung, tetapi dia mengikuti saja apa yang dikatakan Gwen. Mari, kita permisi dulu, ucap pria yang setengah bule itu. Rendra hanya diam saja, entah dia merasa bersalah atau merasa tidak enak, telah berburuk sangka pada Gwen. Yang jelas dia hanya diam saja, tak menanggapinya. Adiba sendiri melihat sedikit kesal pada Rendra dan langsung mengantar tamunya untuk keluar. Mas, seharusnya sikapmu tadi jangan seperti itu, pada Gwen. Kamu tiba-tiba berburuk sangka sama dia, ucap Adiba sambil menyerahkan handuk pada Rendra yang melepas bajunya saat ini. Dia baru saja akan mandi setelah mengobrol dengan bunda dan juga sepupu istrinya. Gimana aku gak berburuk sangka? Itu gue, dia perempuan gak jelas. Kamu juga tahu kan seberapa gak jelasnya dia waktu nelfon kamu dulu, ucap Rendra sambil mengambil handuk dari tangan istrinya dan menggantinya dengan baju kotornya. Tahu, aku juga tadi sempat berpikiran buruk sama dia waktu datang. Itu kamu juga berburuk sangka sama dia, sayang. Gitu aja ngomelin aku. Ya, tapi kan aku berburuk sangkanya nggak kayak kamu, langsung marah-marah sama ngusir dia. Itu nggak sopan, Mas. Mbak Oki, kalau tahu sikap kamu begitu sama orang lain, pasti kamu diceramahin deh, ucap Adiba menasehati istrinya. Gwen tadi ngomong apa aja? Nggak ngomong apa-apa, kenapa? Kok kamu kelihatan gugup begitu? Jangan-jangan kamu nyimpen rahasia ya dari aku, ucap Adiba sambil mendekatkan wajahnya pada sang suami. Ngarang, aku nggak nutupin apa-apa ya, sungguh Rendra. Kok tanya Gwen bilang apa aja? Ya siapa tahu dia ngarang cerita, biar kamu marah sama aku. Dia nggak ngarang cerita, dia cuma bilang maaf. Sama cerita soal dia dan kamu dulu. Dia bilang kalau kamu macari dia dulu karena terpaksa dan nggak sepenuhnya cinta. Jelas Adiba menceritakan kembali apa yang Gwen bilang padanya tadi. Terus, ada lagi yang dia bilang? Nggak ada, cuma itu. Kenapa sih mas? Sudah sana mandi dulu, ucap Adiba. Sahut Rendra. Tetapi sebelum pergi dia mencubit kedua pipi istrinya gemas dan memberikan kecupan di sana. Sakit mas, keluh Adiba sambil sedikit berteriak karena Rendra langsung berlari saat tangan refleks Adiba ingin memukulnya. Maaf, aku gemes sama kamu sih sayang, ucap Rendra sambil memegang daun pintu kamar mandi. Nyebelin, sungut Adiba dan langsung berjalan ke arah keranjang pakaian kotor untuk menaruh baju Rendra yang dia pegang saat ini. Rendra sendiri sudah menutup rapat pintu kamar mandinya. Adiba tengah duduk di meja makan sambil sesekali mengatur piring untuk mereka menggunakan makan malam. Dia duduk sendiri di situ sambil melihat asisten rumah tangganya yang menyiapkan lauk di meja makannya. Mama, seru Rafka yang baru saja turun dari lantai atas
Hai sayang, selamat malam, sahut Adiba sambil melemparkan senyum manis pada sang putra. Malam juga, Mah, jawab Rafka sambil duduk di kursi. Mah, besok aku boleh menginap di rumah Opa Alif, ucap bocah 6 tahun itu menatap mamanya penuh harap. Gak usah ya sayang, besok kan sekolah. Nanti siapa yang antar kamu ke sekolah kalau nginep di sana? Besok kan tinggal tanggal merah, Ma. Ya boleh ya aku menginap di rumah Opa Alif. Tanya papa kamu dulu ya, boleh atau enggak? Ucap Adiba pada anaknya yang langsung cemberut. Aku tuh kangen sama Om Alvin, sama Tante Nisa. Tadi kata papa Om Alvin kesini, tapi mama nggak bilang. Mama lupa mau bilang papa kamu dulu ya kalau kamu mau nginep di sana. Kalian sudah membicarakan apa? Tanya Rendra yang baru saja muncul di meja makan. Mah, rengek Rafkah pada mamanya. Bilang sendiri sayang, kan sudah besar, coba izinnya gimana sama papa. Ucap Adiba saat anaknya memberi kode padanya, menginginkan apa pada sang papa. Apa sayang, Rafka mau apa? Ucap Rendra mendekatkan dirinya pada sang anak. Pa, aku boleh tidur di rumah Opa Alif? Tanya bocah itu. Besok sekolah, nggak usah ya? Libur, Pa. Loh, libur? Memang libur, sayang? Tanya Rendra pada sang istri. Iya, tanggal merah, Mas. Jawab Adiba. Ya sudah boleh, tapi cuma semalam ya. Ucap Rendra yang mengizinkan sang anak untuk menginap di rumah keluarga Adiba. Yeay, makasih Papa. Geram bocah itu dan langsung memeluk papanya. Iya, sama-sama. Sudah, ayo makan. Ucap Rendra sambil mengusap kepala sang anak dan langsung berjalan ke arah kursinya yang berada di sebelah kiri sang istri. Jeremy datang dengan calon istrinya ke rumah Rendra saat ini. Dan kebetulan kakaknya itu tengah berada di rumah. Jadi dia tidak perlu untuk datang ke rumah kakaknya. Terus kalau pria itu saat ini ada di rumah. Alasannya datang ke rumah kakaknya tentu saja untuk menyuruh pria itu mengatur acara pernikahannya yang sebentar lagi ia laksanakan. Tidak sampai 1 bulan, dia akan menikah. Tunangannya ini. Syukurlah kakak di rumah, ucap Jeremy yang baru saja dari dapur kakaknya, mengambil jus untuk dirinya yang sudah dibuatkan oleh asisten rumah tangga kakaknya itu. Rendra sendiri baru saja turun dari lantai atas dan baru bergabung bersama dengan istrinya dan calon adik iparnya yang tengah mengobrol di ruang tengah. Kenapa memangnya? Tanya Rendra sambil melihat ke arah sang adik yang berjalan duduk di sebelah sang calon istrinya. Aku kesini mau minta tolong sama kakak. Minta tolong apa? Tolong kakak yang urus semua acara pernikahan gue ya. Gak usah banyak tamu yang datang. Acaranya outdoor. Acara kebun gitu. Jelas Jeremy. Gila kamu. Kamu nyuruh aku mendadak begini. Gila loh. Yang mau nikah gue yang repot. Rendra tak habis pikir dengan adiknya yang menyuruhnya mengurus pernikahan singkat begini. Siapa yang gila? Apa salahnya coba? Tegas Jeremy. Ya salah lah Jeremy. Kamu bukannya nikah beberapa minggu lagi. Dan kamu harus ngurus sekarang. Sahut Adiba yang heran sama seperti suaminya. Menurutku gak ada yang salah sih kakak ipar. Aku ngadain acara gak besar-besaran. Aku juga gak niat ngundang banyak orang. Ini acara keluarga aja. Iya gak sayang? Ucap Jeremy dan meminta pembelaan sang calon istri. Iya kok kak. Kita ngadain acara gak besar-besaran, cukup keluarga aja yang datang. Jadi tolong bantuannya ya. Ucap calon istri Jeremy pada Rendra dan juga Adiba. Ya, meskipun gak besar-besaran, apa tinggal simsalabim langsung siap gitu? Memang gak sewa tempat, catering dan lainnya. Kalian pikir sesimpel itu apa ngurus pernikahan dan kalian limpahkan begitu saja padaku? Rendra menceramahi pasangan muda tersebut yang terlalu menggampangkan sesuatu. Yang gak simsalabim juga kak. Dan tempat sudah ada di resort kakak yang di Bali. Catering tinggal bilang bundanya kakak ipar. Terus tamu-tamu cukup keluarga kita aja. Kasih undangan cetak selesai. Jeremy benar-benar menganggap urusan pernikahannya sesimpel itu. Berbeda dengan Rendra yang mendengarnya sedikit kesal dengan pikiran kekanakan sang adik. Otak kamu memang sempit ya buat mikir. Oke lah, kita pakai resep milikku. Lalu cateringnya, kamu pikir bunda bisa langsung ngeiyain apa?
Apa yang kamu mau? Bunda Rini tuh sibuk. Pesanan cateringnya banyak. Gak asal langsung nentuin tempat kamu. Rendra benar-benar emosi dengan Jeremy. Udah mas, tenang, jangan emosi. Adiba berusaha meredam emosi suaminya. Rendra menata adiknya. Dan calon adik iparnya itu yang hanya bisa diam mendengar ucapannya. Ponakanku kemana? Kenapa nggak kelihatan dari tadi? Tanya Jeremy mengalihkan pembicaraan. Gak usah ngalihin pembicaraan. Bahas permasalahan kamu ini. Kamu apa nggak bilang papa soal acara pernikahan ini? Kenapa kamu malah nyuruh kakak? Aku sudah bilang sama papa. Katanya iya, terserah aku. Malah dia yang nyuruh aku buat minta bantuan kakak. Papa kamu juga nggak mikir. Dikira enak apa ngurus keperluan mendadak begini? Kesal Rendra menatap menyalang Jeremy. Bagaimana bisa papanya juga berpikiran begitu dan ujung-ujungnya dilimpahkan ke dia semua? Ya udahlah, nggak usah dibahas. Kalau keberatan nanti aku aja yang ngurus. Keponakanku mana? Aku kangen. Rafa ke tempat Bunda Rini aja. Jawab Adiba. Oh ya sudahlah, aku mau pulang saja. Kakak kalau nggak mau ya sudah. Aku bisa urus sendiri. Ayo sayang, kita pulang. Jeremy langsung pamit pergi. Dia malas kalau diceramahi lagi. Mungkin ini juga salahnya. Tapi mau bagaimana lagi? Kan ia pikir acaranya tidak besar-besaran. Jadi menyiapkannya dekat-dekat hari kan tidak masalah. Kakak-kakaknya saja yang terlalu membesar-besarkan hal seperti ini. Itulah kebiasaan kamu. Kalau diceramahi pamit pergi. Sindir Rendra sambil menatap Jeremy yang sudah berdiri bersama dengan calon istrinya. Ya habisnya kakak begini. Ya aku mau pergilah. Berapa tamu yang mau kamu undang? Pada akhirnya Rendra yang malas menyanggupi yang adiknya perintahkan. Dia melihat malas sang adik yang menatap tak percaya. Cuma 100 orang kok. Nanti aku urus. Sudah sana pergi. Setiap melihatmu kepalaku pusing. Mas nggak boleh begitu sama adiknya, tegur Adiba pada suaminya itu yang tak menggubris. Tidak. Kakak suruh pergi, aku juga akan pergi. Kak Rendra, Kak Adiba kita pergi dulu, ucap calon istri Jeremy. Jawab Rendra pada kedua orang itu. Jeremy yang sudah berdiri tiba-tiba saja memeluk kakaknya dan membuat Rendra terkejut dan akan melepaskannya. Tetapi Jeremy terus melakukannya. Terima kasih kakakku yang tampan, yang kaya, yang pengertian, I love you. Ucap Jeremy memeluk erat Rendra yang berusaha memberontak saat ia peluk. Terakhir Jeremy melayangkan kecupan di pipi Rendra. Lo apa-apaan sih? Lo gila ya? Marah Rendra sambil mengusap kasar bekas ciuman Jeremy barusan. Adiba dan calon istri Jeremy yang melihat itu hanya bisa tertawa dengan ulah kakak adik tersebut yang menurut mereka begitu menghibur. Ayo sayang, macan mulai mengamuk. Kaki ipar, kita pulang, ucap Jeremy dan langsung menggandeng sang calon istri mengajak pergi buru-buru sebelum Rendra melemparnya dengan bantal yang ada di kursi itu. Najis tuh anak. Sayang, please cium aku. Bisa-bisa kena virus aku. Pungkas Rendra sambil terus mengusap wajahnya yang habis dicium Jeremy. Kok jadi aku yang disuruh cium kamu, Mas? Jeremy aja biar virusnya diambil dia. Kalau kamu kena virus. Sudah ya, aku mau ke dapur. Tolak Adiba sambil terkekeh dan pergi menghindari suaminya itu. Kok malah pergi sih sayang? Rendra langsung berdiri menatap istrinya yang malah pergi sambil tersenyum menggodanya. Rendra sedang duduk di meja kerjanya yang ada di kamarnya saat ini. Dia tengah mengerjakan pekerjaannya yang bisa dia bawa pulang. Baru saja dia akan membuka laptop untuk mengirim file pada bawahannya. Sebuah tangan sudah mengalungkan di lehernya. Dia langsung berhenti melakukan pekerjaannya dan memegang tangan mulus itu. Ada apa sayang? Tanya Rendra pada Adiba yang bersikap manja saat ini. Aku mau dicium dong. Anak kita juga mau disapa papanya. Adiba bergelayut manja pada leher suaminya. Rendra yang mendengar itu tersenyum dan perlahan menuntun sang istri agar duduk di pangkuannya saat ini. Tumben manja bedar. Tadi mau apa ya? Aku kurang dengar, bisa diulangi lagi? Goda Rendra sambil menatap mata indah istrinya. Mau dicium mas? Sama ini, si kembar, pengen ditengok papanya. Bisik Adiba di telinga Rendra yang langsung tersenyum mendengar ucapan Adiba barusan. Rendra langsung mengambil tengkuk leher Adiba, mendekatkannya dengan wajahnya saat ini.
dan siap untuk mencium sang istri, tetapi ponsel yang ada di meja berdering membuat kegiatan yang akan terlaksana itu tergagalkan. Sebentar sayang, Rendra langsung mengalihkan pandangannya ke arah ponsel dan ekspresi wajah Adibas berubah tidak mood saat Rendra lebih mementingkan ponsel daripada dirinya.